Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih berkesan bagi batinmu. Ada di Al-Quran surat Muzammil, surat yang ke-73. Hadirin rahimahumullah, malam ini kita i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala menyinggung i'tikaf itu tentang puasa ini ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187 itu masih bercerita tentang puasa. Salah satunya di situ dibunyikan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri istrimu kalau kamu sedang i'tikaf di masjid. Jadi rangkaian i'tikaf yang disebut secara khusus di bulan Ramadan itu memang ada disebut di Al-Quran di surat Al-Baqarah 187. Secara umum i'tikaf ini bisa kapan baik, tidak mesti di bulan Ramadan. Cuman bulan Ramadan ini kita akan menjadi lebih semangat karena rata-rata i'tikafnya bersama-sama, rame-rame dan penuh semangat, kira-kira seperti itu. Di surat Al-Baqarah 125 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Kami jadikan rumah ini, yaitu Ka'bah, ini Ka'bah yang mas ini. Kami jadikan rumah ini, Ka'bah ini sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat berkumpul yang aman, tempat berkumpul yang aman. Ada tempat berkumpul tapi tidak aman, tempat berkumpul yang aman. Dan kami jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini kalau yang sudah pernah tawaf atau umrah atau haji di sana pasti tahu tempatnya di mana. Kemudian kami berpesan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang rukuk, untuk orang-orang yang sujud. Nah ini di surat Al-Baqarah 125. Itu rumah itu yang dimaksud Ka'bah. Sama berlaku rumah itu adalah Baitullah. Rumahnya Allah termasuk Masjid Al-Hakim ini. Jadi kalau sebelum i'tikaf ini tadi kujingo inilah dibersihkan untuk supaya orang beriktikaf supaya nyaman. Oke, tolong camkan. Kaidah pertama dari ibadah adalah nyaman. Maka bersihkan dulu tempatnya, baguskan tempatnya, ya, suasananya baguskan, barulah orang bisa ibadah di situ. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ibadah di bulan Ramadan ini sebenarnya secara umum membalik keadaan kebiasaan malam ya, itu ya dijadikan pola yang utama. Biasanya di luar Ramadan orang itu, manusia itu kebiasaannya adalah innalaka fin nahari sabhan tawila, disebut di Al-Quran begitu. Siang itu urusan kamu banyak, kalau malam urusan kamu sedikit, cuman tidur. Maka sekarang ini selama Ramadan kita dibalik, banyak justru aktivitas di malam hari. Siang hari kita disuruh mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan, termasuk makan minum. Perhatikan, makan minum di pagi, siang, sore kan tidak ada lagi. Adanya adalah buka puasa dan nanti juga sahur. Jadi seperti dibalik seperti itu. Apa rahasianya? Oke, apa rahasianya? Baik. Jadi
orang yang beriktikaf ini artinya orang yang berdiam di masjid. Berapa lama menurut fikih? Walaupun 5 menit juga udah sah iktikaf itu. Jadi kamu cuma iktikaf 5 menit juga sah, sehari juga sah, 9 hari juga sah, terserahlah. Ya pokoknya mana kamu sempatnya untuk itu. Dan iktikaf itu dianjurkan di masjid jami. Artinya masjid tempat Jumatan. Ini kan tempat Jumatan. Supaya jangan iktikaf di sini nanti Jumatannya karena ini enggak untuk Jumatan maka pergi ke tempat lain, enggak gitu. Maka Jumatan juga harus di masjid di mana tempat iktikaf. Baik. Malam ini kita akan lihat apa sebenarnya orang yang dicari dengan iktikaf. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu lagi nyari apa sekarang ini? Lailatul Qadar. Oke. Taharrau Lailatul Qadar. Carilah olehmu Lailatul Qadar. Oke, sekarang kasih pengertiannya dulu. Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, adalah malam. Jadi yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah waktu, bukan momentum, bukan peristiwa. Tolong camkan. Jangan salah. Yang dicari di Lailatul Qadar itu adalah malamnya, bukan peristiwanya. Jadi kalau begitu, semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau dia hadir di malam itu mulai dari maghrib sampai fajar, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Ulangi ya, bukan peristiwanya. Jadi malam ini kita tidak ngejar peristiwa Lailatul Qadar. Tak kati peristiwanya apa? Peristiwanya tak kati. Yang ada malamnya yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Runutannya saya bacakan dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kapan itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh barokah. Itu di surat Dukhan, surat nomor 44. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh barokah. Kemudian di surat Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi yang kita kejar ini adalah malam yang punya nilai lebih dari 1000 bulan. Bukan peristiwanya. Karena itu kalau orang ditanya, apa yang kamu dapat di Lailatul Qadar? Tidak ada yang bisa jawab. Juga enggak ada yang menyebutkan ciri Lailatul Qadar persisnya mak mana. Cuman Rasul mengasih informasi kira-kira malam itu kalau malam Lailatul Qadar maka besoknya itu matahari bersinar dengan ya terang tapi tidak panas. Tapi udah lewat kan? Jadi misalnya gini. Misalnya nih. Tadi pagi mataharinya terang tapi tidak panas. Berarti Lailatul Qadarnya kemarin malam kan gitu. Itu aja cirinya. Jadi jangan sampai kaget balik ini kamu ngomong tadi malam aku nyingok Lailatul Qadar ini. Di mana? Di Masjid Al-Hakim itu nih. Kamu mana tidur? Oh tidak dapat kamu ini. Ingat malam ini yang dikejar ini malamnya. Ya. Bukan peristiwa. Peristiwanya tidak kati. Peristiwa tidak kati. Maksudnya beda ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Beda dengan misalnya malam itu misalnya contoh kalau Rasulullah waktu pertama kali dibacakan firman Allah surat Iqra Al-Alaq itu memang ada peristiwa di malam itu. Ada peristiwa di malam itu. Rasul nak hijrah juga ada peristiwanya. Nah, tapi kalau ini Lailatul Qadar itu malamnya. Tolong camkan nih. Jadi yang kita cari ini rahasia malam ini yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Maka senang kita di sini. Lebih dari 1000 bulan. Artinya orang yang hadir di Lailatul Qadar ini maka dia akan beribadah bagaikan ibadahnya itu 1000 bulan atau 83 tahun. Mungkin kalaupun kita umurnya 100 tahun, tidak mungkin 83 tahunnya ibadah terus nih. Pastilah ada miring-miringnya, ada kemana-mana nih. Nah itu kira-kira hadirahumullah itu pengertiannya. Baik. Apa pentingnya kita iktikaf sekarang ini di bulan Ramadan? Ini adalah sebagai trigger, sebagai pemicu supaya kita betul-betul mencintai masjid. Jadi di masjid itu tadi dibolehkan tadi adalah rukuk, sujud, iktikaf, ya, berzikir,
apa baik? Ada disebutkan di Al-Qur'an, rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh dunia pada waktu dia zikir di dalam masjid. Jadi masjid itu adalah tempat-tempat seperti itu. Oke. Masjid kalau disebutkan secara arti tempat sujud. Tempat sujud. Masjid adalah tempat sujud. Dalam masa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan pertama kali dibangun masjid dulu. Baru Rasul membangun masjid ketika pindah hijrah ke Madinah. Di Mekah belum ada masjid. Ya, cuman ada tempat untuk berkumpul, namanya tempatnya Arqam bin Abi Arqam, yaitu Arqam bapaknya Arqam. Nah, ini karena ini betul-betul rahasia, jadi nama orangnya itu disamarkan. Siapa di tempat Arqam? Anaknya siapa? Arqam. Jadi siapa yang anak, siapa yang bapak? Makanya Arqam bin Abi Arqam. Nama bapaknya Arqam, nama anaknya Arqam. Sampai Umar Ibn Khattab pun tidak tahu di mana tempatnya. Waktu belum masuk Islam, Umar Ibn Khattab kan sudah nak nyerang Nabi Muhammad, sudah nyiapkan pedang, udah itu nanya di mana Muhammad ini. Ada yang nunjukkan tadi itu tempat Arqam bin Abi Arqam. Di mana itu? Tidak tahu. Dia tidak tahu. Padahal itu letaknya di sebelah timur dari Ka'bah. Hadirullah. Jadi kembali ke masalah ini tadi, dulu Rasul belum membangun masjid. Tapi begitu hijrah ke Madinah, baru Rasul membangun masjid. Awalan dari masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul bukan Masjid Nabawi dulu, Masjid Quba. Karena Rasul berhenti di daerah situ dulu, Masjid Quba. Tanahnya diberi dari anak yatim. Ya, maka kemudian dijadikanlah tempat itu sebagai masjid pertama kali. Kalau kita pergi ziarah ke Madinah, biasanya kita ziarah juga ke Masjid Quba. Itu letaknya berapa kilo ya dari Masjid Nabawi atau? Saya pernah sekali ke sana. Hadirullah. Jadi di masjid itulah. Kemudian masjid itu oleh Rasulullah SAW dijadikan pusat untuk komando, pusat untuk ibadah, pusat untuk mengumpulkan kaum muslimin, pusat untuk belajar, informasi dan sebagainya. Maka itulah perlunya kita. Lantas malam ini kita lihat. Oke. Kita tadi nak nyari Lailatul Qadar. Oke, anggaplah sudah dapat. Habis itu nak ngapa lagi? Oke, perhatikan. Orang yang berdiam di masjid malam hari dengan aktivitas membaca Al-Quran, berdoa, sholat, dan pengajian seperti ini tiada lain adalah dalam rangka supaya dia ma'rifah. Sampai derajat itu ilmunya. Yaitu orangnya sampai kepada hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di surat Al-Baqarah. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang diberikan hikmah, terserah Allah, random. Terserah Allah. Maka barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan apa itu hikmah? Hikmah setelah ilmu. Hikmah setelah ilmu. Inilah makanya gunanya kenapa i'tikaf mesti ada pengajiannya. Jangan nebak-nebak, jangan duduk dewe apa segala macam itu. Ada dulu pengantarnya mak ini gitu. Maka i'tikaf setiap malam tuh, kalau setiap malam selama Ramadan ini misalnya, itu mestinya ada dulu pelajaran ngajinya dulu, baru nanti ngerti apa yang dikehendaki dari situ. Jadi sekali lagi, hikmah itu setelah ilmu. Ya, artinya gini, orang yang punya ilmu kemudian dia laksanakan ilmunya, barulah dia dapat hikmah. Kira-kira gitu urutannya. Ya. Ulangi, orang yang punya ilmu, ilmunya dia amalkan, barulah dia dapat hikmah. Oke. Baik. Sekarang kita lihat sebagai kaum muslimin dulu. Ternyata sholat malam, qiyamul lail yang kita lakukan nanti jam berapa? Jam 2 atau jam 2 lewat lah, anggaplah itu kan 2:30 lah misalnya. Itu saya sampaikan dalilnya dulu. Pernah tidak Rasul sholat berjamaah? Rasul tidak menganjurkan dan juga tidak melarang. Suatu saat Rasul pernah sholat malam dewean, tahu-tahu datang sahabat meloi, Rasul tidak menolaknya. Besoknya tahu-tahu yang melok lebih banyak lagi.
Itulah dalil kenapa boleh sholat tahajud berjamaah. Karena dulu ada awal-awal ketika ada orang tahajud berjamaah terus kemudian dianggap bid'ah, dianggap nyemelo dan sebagainya. Tidak. Rasul pernah sholat malam dewean, tahu-tahu sahabat ikut di belakangnya terus lama-lama banyak. Itulah dalil kenapa bahwa sholat malam boleh jamaah. Tapi gunanya sebenarnya untuk cuma nyemangati baik. Kalau persisnya sholat malam itu adalah sendiri-sendiri. Dalam hadis disebutkan, kita mungkin sudah sering dengar, ya, hadis yang menyebutkan bahwa ufsus salam, ya, wasilul arham, ya, sebarkan salam, sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak punya makanan, ya, wal qiyamu fin niyam, dan berdirilah pada waktu malam untuk sholat tahajud di saat orang lain tidur. Jadi malam ini pilihannya dua, tidur atau sholat tahajud. Dua-duanya bagus. Ini jadi jangan salah nih. Yang tidur juga bagus, yang tahajud juga bagus. Jadi jangan sampai kita ngomong, cek tadi malam tahajud aku, kamu tidur, oi keraan kamu tidak nih. Bagus kalau dua-duanya ibadah, ini clear. Tidur juga ibadah, tidak mesti nunggu bulan Ramadan. Karena setiap orang tidur pasti meninggalkan maksiat, benar tak? Itu baik. Benar tak nih? Ada tak tidur masih ngikik uang? Tidak ada. Ini senianan. Itu dalilnya yang mudahnya begitu saja. Dan tidur itu adalah mekanisme yang Allah berikan mutlak bahwa kita ini adalah orang yang ngantuk. Sedangkan yang tidak ngantuk cuma Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi pilihannya seperti itu. Maka apa sekarang gunanya kita melek malam-malam begini, terutama i'tikaf ini, melek malam-malam ini. Apa gunanya? Ini supaya makrifah tadi. Jadi evaluasi keseluruhan dari kehidupan kita. Ayo kita bacakan. Saya bacakan surat Maryam. Ya. Ini kira-kira kriterianya ini baik. Inilah yang kita mau dapat di i'tikaf ini, di surat Maryam. Kita jengok Surat Maryam itu surat yang nomor 19. Oke. Kita lihat di surat Maryam. Pelan-pelan ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Kami mengingatkan ya akan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang namanya Zakaria. Jadi ini kisah tentang Nabi Zakaria. Ini sedang i'tikaf ini. Perhatikan. Tentang Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara khafiyya. Bahasa Indonesianya lirih. Lirih. Terdengar oleh kupingnya tapi tidak terdengar oleh tetanggonya. Oke. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa lirih di malam hari itu. Apa yang diomongkannya? Qala Rabbi, maka Nabi Zakaria mengatakan, inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika Rabbi syakiya. Ya Allah, aku sudah tua renta, tulang belulangku terasa rengkoh, itu kata Nabi Zakaria, dan rambutku sudah memutih, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Jadi tinggal dicontoh beta ini i'tikaf kita ini. Yang harus dilakukan oleh kita waktu i'tikaf adalah membuat pernyataan tentang diri kita. Misalnya contoh, kalau kita nak membuat pernyataan bahwa kita orang berdosa, ada hadisnya. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah,
aku ini banyak dosa. Tapi lirih baik, jangan kedengeran tetangga tadi ngomong, banyak dosa mamang itu. Ini tadi kan nidaan khafiyah. Nabi Zakaria mengucapkannya dengan lirih. Lirih. Apa lirih itu apa ya? Pokoknya lirih nih. Kedengaran di sini. Seolah berbisik. Jadi orang iktikaf itu adalah orang yang sadar tentang dirinya. Itu dulu. Jadi bukan iktikaf ini bukan gawe kepanitiaan, bukan gawe kumpul-kumpul untuk kita sekedar. Kadang-kadang ya mohon maaf kalau anak-anak diajak iktikaf itu kan kaget bawa apa bantal, bawa apa sibuk gitu kan. Kaget tengah dalu masak mie segala macam ini. Kira-kira itulah. Kalau kita tidak datang ke sini mau buat pernyataan tadi. Buat pernyataan, apa pernyataannya? Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Allah, tulang belulangku rasanya sudah rengkoh, rambutku sudah memutih. Dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu." Jadi udah tahu dulu, udah husnuzon ini. Maka ibadah yang paling tinggi adalah husnuzon. Karena kita tidak bisa apapun. Allah boleh menentukan apapun kepada kita. Boleh menentukan kita miskin, boleh menentukan kita kaya, boleh menentukan kita sakit, boleh menentukan kita sehat, boleh menentukan kita ini penuh penderitaan, boleh juga menentukan kita ini penuh kegembiraan. Itu terserah Allah, tidak baca ngapo-ngapo. Maka Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Di surat Ibrahim dikatakan, wa atakum masa'altumu wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Dialah Allah yang memberikan apapun yang kamu minta. Jadi sekarang Bapak Ibu saya tanya, pernah kecewa tidak kita ini berdoa sama Allah? Kalau pernah kecewa berarti tidak ngerti ayat ini. Kita sebenarnya tidak pernah kecewa berdoa sama Allah. Kalau pakai bahasa lebih kasar, kira-kira pasti dikabulkan. Cuman persepsi kita yang menyatakan tidak dikabulkan. Contoh, ketika kita berdoa sesuatu ternyata tidak dapat. Apakah itu tidak dikabulkan? Dijawab oleh Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka, padahal itulah yang terbaik oleh Allah. Boleh jadi yang kamu suka, padahal itu adalah tidak baik untuk kamu, tapi baik menurut Allah. Jadi intinya galau-galau Allah. Jadi kalau mak itu sebenarnya kita renungkan malam ini. Coba masing-masing ngomong ini kakek kan, masing-masing ngomong. Apalagi kalau memang yang sudah seperti Nabi Zakaria tadi, memang rengko. Aku sudah masuk juga ini kan, badan aku sudah agak rengko-rengko, sudah pakai jaket mak ini, rambut memutih. Contoh ini clear seperti Nabi Zakaria tadi. Kemudian kami tidak pernah kecewa berdoa padamu ya Allah. Lantas barulah Nabi Zakaria ngomongkan hajatnya. Baru ngomongkan hajatnya. Apa hajatnya? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ini permintaan Nabi Zakaria. Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang meneruskan perjuanganku untuk berdakwah. Perhatikan kalimatnya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria adalah perjuangan untuk berdakwah, bukan jabatan untuk ini itu. Sekarang banyak enggak orang tua yang khawatir jabatan, benar? Khawatir harta, benar? Nak, teruskanlah nak, lemak nak, bapakmu ini jadi wali kota, kamu ngelanjutkanlah wali kota. Nah, ini karena itu. Banyak yang mah itu. Nah, teruskanlah dunia kalau Nabi Zakaria bukan itu. Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang meneruskan perjuangan dakwahku. Terus ditambah lagi oleh Nabi Zakaria pernyataan satu lagi. Ini pernyataan di luar, bukan dirinya. Wa mraati akhira. Tapi tidak mungkin ya Allah, aku akan dapat keturunan karena istriku mandul. Ibu-ibu, secara medis kalau mandul itu tidak akan mungkin ada janin masuk ke dalam rahim. Tidak akan mungkin, rahimnya tidak tepat untuk didiami oleh janin. Tapi kemudian Nabi Zakaria memberanikan diri, tetap mengatakan, ya, fahabli, maka berilah kepadaku milladunka, ya,
Dari sisimu waliya, seorang anak. Perhatikan kalimatnya, diselipkan kata-kata miladunka. Ini pelajaran berharga. Kalau Nabi Zakaria mengatakan wahabli waliya, karuniakan kepadaku anak, itu bisa. Tapi diselipkan kata-kata miladunka, maksudnya adalah dengan caramu. Aku tidak tahu lagi, karena aku lah tua, lah rengko, rambutku lah putih, bini aku mandul, tua juga, tidak mungkin nak pacak hamil. Karena itu terserah engkau, miladunka. Mak manu caronyo, tolong berikan kepada kami seorang anak yang akan meneruskan perjuanganku. Paham? Bisa diinikan? Jadi tidak ada yang impossible, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka dalam Lailatul Qadar itu disebutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Turunlah malaikat. Malaikat kalau turun ini berarti dia diperintah oleh Allah untuk mengurus banyak urusan. Min kulli amr. Semua urusan disetting pada malam hari itu. Maka tinggal kita minta. Dan minta doa Lailatul Qadar cuma satu diajari Rasul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa aslinya kayak gitu. Kalau dipanjangkan rame-rame, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukan anni tapi anna. Kalau aslinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Ya Allah, Engkau yang maha memaafkan, Engkau mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Doanya cuma itu. Maaf di situ mengandung berbagai makna. Dua paling tidak. Satu, dihapus dosa. Kedua, diberikan rezeki yang melimpah zahir dan batin. Jadi doa Allahumma innaka afuwun itu kalau diterjemahkan adalah minta dimaafkan, tapi isinya adalah dosa dihapus. Perhatikan kalimatnya. Bukan diampuni saja, dihapus. Beda dihapus sama diampuni. Diampuni itu disebut dulu baru diampuni. Kalau dihapus memang tidak katik lagi. Tidak disebut-sebut lagi. Sekarang kamu pengen dosa-dosa kamu dibacakan dulu atau tidak usah dibacakan lagi? Dihapus. Nah, dibacakan lagi itu makanya afuwun itu. Hadirumakumullah. Jadi seperti inilah yang terjadi di iktikaf. Oke. Sebenarnya sudah selesai ini ceramahnya kira-kira. Itu perhatikan kalimatnya. Tadi sudah saya sampaikan untuk iktikaf di masjid ini mesti masjid ini dibersihkan dulu tadi sebagaimana Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah. Oke, satu. Yang kedua, orang iktikaf itu kapan baik boleh. Kapan baik boleh. Tapi kenapa Ramadan ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar? Ini sebagai pemicu supaya malam-malam yang lain juga nanti, supaya hari-hari yang lain kita juga rajin datang ke masjid iktikaf walaupun hanya 5 menit. Anggaplah seperti itu. Oke. Kemudian iktikaf ini adalah ibadah utamanya untuk membangun kesadaran kita, ma'rifah. Karena itu tadi urutannya contohnya seperti Nabi Zakaria. Yang pertama harus melakukan pernyataan. Kita menyatakan siapa kita ini. Selama ini kan kita sombong dengan bungkus-bungkus atribut ini kan. Ya, coba. Kalau orang itu sudah pakai apa? Pangkat-pangkat itu lupa dia kalau di dalamnya itu adalah Yuwono ya. Tapi kalau sudah disebut profesor apa segala macam itu cak besak pala. Disebut gubernur, disebut jenderal, disebut wong kaya, disebut apa itu kan bungkus kalau. Sekarang pertanyaan, itu hamba Allah semua bukan? Hamba Allah semua. Maka malam ini buat pernyataan kita hamba Allah. Jadi kalau malam ini kalau nak diralat-ralat lah itu. Ya Allah, selama ini aku ngaku sebagai wong kaya, ralat ya Allah. Itu pernyataannya itu dulu. Ya Allah, selama ini aku ngaku jadi wong baik, ralat ya Allah, sebenarnya jahat. Nah, karena tidak bisa sembunyi dari Allah. Ini tadi yang diajari Nabi Zakaria. Setelah diralat itu tadi, maka kemudian kita memohon kepada Allah apa yang mau kita minta. Apa yang mau kita minta.
Maka di hadis yang lain disebutkan setiap malam pada waktu khususnya sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia ini dan mencari siapa di antara hambanya yang masih bangun untuk sholat tahajud dan meminta kepada Allah. Maka kelilinglah ditanya siapa yang akan meminta malam ini akan aku beri, kata Allah. Maka permintaannya begitu. Maka diajari di Al-Quran, coba lihat permintaannya. Sholat tahajud itu permintaannya duo kan diajari di Al-Quran. Ya, sebenarnya bukan duo persis tapi dua ayat nih. Perhatikan kalimatnya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka atau min ladunna sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Jadi kalau kita ada di daerah pertahanan ini baik. Ya, kaget kalau masuk ke kuburan juga baik, mati baik, kira-kira begitu. Kalau kita apapun kemanapun bertugas baik, itu namanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Jadi kalaupun harus keluar, keluarnya ke tempat yang baik, ngumpul sama orang baik, bekerja yang baik, kehidupan yang baik, semua itu doanya begitu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, berikan kepadaku dari sisimu, karena aku tidak punya, dari sisimu kekuatan yang menolong. Kemudian doa tambah sikok lagi, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, maka datanglah kebenaran, maka semua kebatilan akan lenyap kalau sudah datang kebenaran. Ada orang Jawa tak di sini? Ada. Ja'al haqqu wa zahaqal batil itu bahasa Jawanya adalah sura tira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Itu kalau kamu orang Jawanya ini kemarin waktu Pilpres salah satu capres membacakan ini. Ini inspirasi dari surat nomor 17 yang disebutkan itu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah apabila sudah datang kebenaran maka semua kejahatan akan lenyap. Sura dira jaya ningrat, bentuk segala kejahatan yang merajalela lebur dening pangastuti, akan hancur dengan kebaikan yang datang. Subhanallah. Dulu ada masa jahiliyah, benar? Datang Nabi Muhammad, maka lenyaplah kejahiliahan itu. Sama, dulu kita datang sebelum ke masjid ini, iktikaf ini dalam kondisi berbagai kejahatan, berbagai kejelekan, maka kemudian dihapuslah dengan kebaikan di sini. Sambil masuk masjid tadi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah yang dikejar dalam iktikaf ini, lebih ke arah adalah introspeksi, melihat kepada diri kita sendiri. Ulangi, buatlah pernyataan, baru kemudian buat permintaan. Cara mintanya tadi suaranya lirih, jangan kedengeran kiri kanan. Kaki kamu dicontek pulau, kaki ada mamang sebelahnya, ya Allah aku becak mamang itu bae mintanya. Dak samu, lain orang, lain urusan, lain sejarahnya, lain problematikanya, nggak sama kan? Lain dosanya, ini apa sama juga? Jangan sama juga ya Allah, dosanya itu juga. Tidak, inilah. Kalaupun kita ngumpul-ngumpul ini adalah dalam rangka untuk melihat begitu semangatnya, kiri kanan juga berdoa, kiri kanan juga merenung. Luar biasa, subhanallah. Dan ini dalam Islam ini merenung itu diajari dengan berzikir, bukan sekedar eling atau menyepi atau dalam keadaan badan yang tidak keruan. Tapi ini luar biasa. Maka kita dituntun untuk sholat. Ada kan orang bertapa, semedi, apa lagi? Apa itu kalau yang orang-orang atau apa? Oh, yang orang-orang yang India atau orang-orang apa itu namanya? Yoga. Tidak perlu cek, kita inilah yang disebut yoga, yang disebut semedi, yang disebut menyepi, yang segala macam itu istilah orang lain. Istilah orang Islam adalah iktikaf inilah. Yang isinya tadi apa? Iktikaf, masih ingat? Ada belajar,
ada berzikir, ada sholat, ada berdoa, benar? Nah isinya itu selesai. Nah inilah akan di copy paste, nanti akan kita lanjutkan pada hari-hari yang lain di luar dari bulan Ramadan, punya kebiasaan yang seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau. Ya mungkin kalau ada pertanyaan sih kok baik, silakan. Ada? Lanjut. Tata cara ibadah. Ini kan kita pun dalam masjid. Kalau ada yang keluar sesuatu, kalian nanya. Kalau keluar masjid kok mana? Sampai di mana yang disebut dengan batal itikaf keluar dari masjid? Nah, batal itikaf itu hanya apabila dia membatalkan niat, bukan keluar dari masjid. Membatalkan niat. Jadi ini kita ini bukan pecah apa main gobak sodor gitu kan, udah keluar dari garis batal itu tidak cek. Bahkan kita kan ada kepentingan, keluar itu ada kepentingan, jelas sih. Contoh misalnya ini, saya sebagai dokter, misalnya saya sekarang bawa suntian, bawa apa segala macam, di luar itu ada orang butuh pertolongan, aku harus metu. Tidak ngomong, aku kalau metu kaki batal aku, tidak itu. Yang batal itu ketika dia sudah tidak niat lagi. Aku tidak niat lagi itikaf, aku nak balik, ya sudah. Aku nak kemana, itu batal berarti. Kakek masuk lagi boleh, no problem. Niat lagi mau itikaf lagi tidak apa-apa. Keluar masuk laju lah. Cuman kadang-kadang mau ngeringam juga kan nengoknya. Ya tapi ya kita ini makanya ini luar biasa itu ya kira-kira. Baik, jadi pendek kata seperti itu yang dilakukan, dan saya boleh sampaikan kalau nak sholat, kayak sholat malam, tahajud segala macam dalam itikaf ini, dalam zikir ini, kamu pilih yang ringan-ringan baik, tapi yang ngeno, ringan yang ngeno kepada kita masing-masing. Tadi sampaikanlah, masih ingat tadi urutannya, membuat pernyataan, baru setelah itu permintaan, jangan dibalik ya. Ya, jangan langsung minta terus kemudian ini contoh minta gini, ya Allah sehatkanlah aku ya Allah, misalnya itu kan. Kaget malaikat nanya, ngapa cek minta sehat cek ini? Ya sudah sehat sebenarnya, itu kan. Tidak, kita ngomong, ya Allah selama ini ternyata aku makannya tidak teratur, basing-basing, begitu puasa makan jadi teratur, jadi lebih sehat. Jadi selama ini aku punya kebiasaan yang jelek ya Allah. Karena itu sekarang aku lajero. Karena itu ya Allah aku mohon engkau menyehatkan aku. Jadi pernyataan dulu baru permintaan. Doa ini persis diajari di surat Al-A'raf. Pernah dengar? Doanya pasti hafal. Saya baca. Rabbana dzolamna anfusana. Ya, itu pernyataan. Ya Allah, kami ini banyak dosa, zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan tidak kata permintaan di situ. Cuman ngenjuk tahu baik, padahal Allah sudah tahu. Kalau engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, pastilah kami merugi ya Allah. Cuman ngomong itu, ada tidak minta ampun? Tidak ada kan? Kalau minta ampun, Rabbana ighfir lana. Tapi ini tidak. Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah kami banyak dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, ceto kami ini rugi. Cuman ngomong itu. Kira-kira Allah tahu tidak maksud itu sudah? Oh, maksud kamu itu minta ampun. Nah, sama semua nabi doanya sopan seperti itu. Ketika Nabi Musa kelaparan, apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doa Nabi Musa ketika kelaparan. Coba diterjemahkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya, apa-apa yang engkau turunkan, engkau berikan kepadaku dari kebaikan, sesungguhnya aku enggak punya. Itu kata Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa itu, ya Allah aku lapar, tapi ngomongnya mah itu. Kalau kita ngomongnya mana berdoa? Wah, kadang nyebut nominal gitu tuh maksudnya.
Ya Allah besok pemilu, mudah-mudahan aku bisa dapat duit cak 100.000. Cak kemarin itu kan doanya mah itu kan. Enjuk nian 100.000 oleh mamang-mamang itu kan. Tak peduli lagi kamu milih sudah kan karena itu kan. Ada dong Allah. Jadi sekali lagi itu doa. Nabi Ayub sakit, doanya apa? Kan kita ada yang punya penyakit juga kan. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, keadaanku sedang sakit, Engkau sayang padaku. Itu permintaan Nabi Ayub. Berani tak doa sama itu? Ya Allah, aku ini ada darah tinggi, Engkau sayang padaku. Itu semua nabi doanya itu kayak gitu. Tidak pakai permintaan yang selaju-lajuan itu. Kalau gitu kan lengkap nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Boleh. Tapi itu panjang gino. Kalau kamu sudah makrifah kakek doanya itu pendek baik. Apa doanya? Ya Allah, permintaanku seperti yang kemarin. Amin. Nah, ada itu baik. Berani tidak doa sama itu? Maka waktu kita nak sholat itu ada doa yang diajarkan. Rabbi atini ma ataita ibadaka sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang Kau berikan kepada hambamu yang soleh. Sudah itu baik. Allah Maha tahu. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang Kau berikan kepada hambamu yang soleh. Itu kalau makin kita tahu doa itu makin pendek. Mohon maaf ya. Ini kalau pakai agak nyinggung dikit. Kalau ada orang memimpin doa dan panjang nian, itu biasanya tidak tahu dia berarti. Tapi jengok juga pendeknya mak mano. Pernah suatu saat ada seorang haji itu mimpin doa, saya nggak amin. Kenapa? Waktu itu musim hujan, sedang hujan deras. Dia minta doa, minta hujan. Jadi setelah doa saya tanya, Pak Haji, doanya mantap nih tadi ini. Apalah kira-kira Pak Haji doa itu? Aku tidak tahu juga, cuman hafal. Rupanya tidak tahu. Lah panjang. Isinya itu doa minta hujan. Jadi aku diam baik. Hujanlah deres, lah musim hujan, minta lagi banjir. Kalau kaki ini, kalau aku aminkan juga tambah banjir, tambah deres kira-kira mak itu. Nah jadi kira-kira mak itu sama ibu-ibu. Kalau lagi pergi haji, pergi umrah, ingat-ingat. Kalau nak berdoa itu tawaf itu tidak kata doa khusus, cuman siko dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu cuman Robbana atina fid dunya hasanah. Dari Hajar Aswad sampai ke makom Ibrahim itu cuman tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Misalnya seperti itu. Apalah kamu baca, silahkan ini. Putaran yang lain kamu baca dewek-dewek. Jangan sampai kita karena cak pasrah nian, cak ini adalah momentum untuk haji supaya pakam, umroh supaya pakam, jadi meloi mutawifnya. Tahu-tahu mutawifnya berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku istri yang baru. Di belakangnya, amin, amin, amin. Juga yang kiri kanan para suami ini berikanlah istri yang baru. Amin, kata ibu-ibu kan belakang ini. Balik ke Indonesia kawin lagi lakinya. Ngapa mak ini terjadi? Kan doanya itu tadi. Nah, ini contoh baik kira-kira. Jadi makanya segala sesuatu itu luar biasa, ya. Maka penutupnya adalah surat Alam-Taro. Penutupnya adalah surat Alam-Taro, ya. Hafal surat Alam-Taro? Alam-Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini adalah cerita orang yang makrifah. Orang kapan-kapan kita belajar tentang tauhid yang lebih dalam kayak gini. Cerita orang yang makrifah. Begini. Abdul Muthalib itu adalah penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib kakeknya Nabi adalah penjaga Ka'bah. Pada waktu datang Abrohah mau meruntuhkan Ka'bah, Abrohah nanya sama Abdul Muthalib. Kira-kira ringkasnya baik. Pak Abdul, besok kami nak nyerang, nak menghancurkan Ka'bah ini. Kira-kira mana menurut kamu? Perhatikan kalimatnya. Penjaganya Abdul Muthalib. Ka'bah nak dihancurkan. Abroha tak pacak dilawan saking hebatnya. Mestinya maksud Abroha itu kalau nak mintalah kakek ku
kunjuk apa namanya, ampunan, kira-kira gitu kan. Apa kata Pak Abdul Muthalib ini, kakeknya Nabi ini? Soal Ka'bah bukan urusan aku, mana itu? Tapi soal onto urusan aku. Jadi permintaan aku, onto yang kamu rampas itu balikkan ke aku. Itu baik, titik. Bingung Abroha. Ini wong penjaga Ka'bah. Waktu ditanya Ka'bah nak dihancurkan, dia ngomong Ka'bah bukan urusan dia. Urusan dia adalah onto. Oh, kalau cuma unta balik kan gampang gitu. Rupanya dia tak tahu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk ibadah adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu punyanya Allah. Allah yang bangunnya. Itu kata Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib ditanya oleh warga, Pak Abdul, ngapa tadi tidak minta sama Abroha supaya tidak ngancurkan Ka'bah? Ka'bah itu bukan urusan aku, bukan punya aku, punya Allah. Sudah ada yang ngurusnya. Aman tidak percaya kita jingok. Nah, kalimat kita jingok itulah yang kemudian Abdul Muthalib mengajak orang-orang pergi ke arah bukit. Kemudian turunlah firman alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihatlah apa yang akan terjadi dengan pasukan gajah itu kalau berani mencoba-coba mengganggu Ka'bah. Itu yang terjadi. Itu kalimat, kira-kira kalimatnya Abdul Muthalib yang diabadikan. Jingoklah kaget. Sama dengan kehidupan kita. Mohon maaf, apa kita tahu apa yang akan terjadi esok pada diri kita? Tahu? Apa kita tahu sebenarnya kita ini bagus atau tidak bagus? Tidak kata yang tahu. Maka ini semua Allah. Maka kita tinggal lihat, pasrah sama Allah. Lihatlah nanti apa yang Allah akan lakukan kepada kita, akan tentukan kepada kita. Dan malam ini adalah saatnya itikaf ini, saat kita menerima semua hal yang Allah berikan kepada kita itu. Aku redho ya Allah pada takdirmu. Aku redho kepada apapun yang kau tentukan untukku. Maka tinggallah adanya cuman husnuzon, lapang hati rasanya, kati apapun itu. Ini saya berusaha ngomong begini karena pun saya menjalani berbagai kehidupan dengan usia yang seperti sekarang ini. Bapak-bapak yang lebih tua tentu lebih banyak pengalamannya, tapi intinya nah apa yang terjadi sama kita itu semua sudah diskenario oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.